2021 itu adalah untuk membalas dendam. Karena jangan sampai seperti itu yang saya takutkan begitu. Oke, jikalau memang kita akan mengadakan perpeloncoan tetapi dengan sesuai prosedur yang ada, sesuai dengan mekanisme yang kemudian coba kita atur. Karena dengan adanya kekerasan fisik ataupun kontak fisik, saya tidak mau ada oknum-oknum senior, ada oknum-oknum yang coba bergerak di tataran maba itu sendiri. Kontak fisik itu, kalau bukan kontak fisik, maka akan ada kontak person gitu. Nah, itu yang harus perlu kita ketahui bersama. Itu jangan sampai kita ini memanfaatkan mereka ataupun keceplosan mereka bahwasanya untuk mencapai kepentingannya kita ataupun mencapai daripada hasrat kita untuk memiliki mereka seperti itu. Nah, ini yang perlu saya tekankan kepada teman-teman. Tetap untuk perpeloncoan itu tetap ada, tetapi dengan satu prosedur yang sesuai begitu. Artinya kita mengambil titik tengahnya di sini begitu. Mungkin cuma itu, moderator. Ya baik, berarti Kak Fajri akan melihat situasi ya Kak. Iya, terima kasih Kak Fajri, Kak Ifdal dan juga Kak Dea terkait tanggapannya atas pertanyaan dan juga tanggapan dari Kak Danang. Tapi masih ada satu tanggapan dari Kak Danang. Persoalan yang bagaimana sih sebenarnya tolak ukur? Apa tolak ukur sebenarnya dari kemerdekaan seorang perempuan? Kira-kira langsung mau dijawab dari Kak Dea duluan mungkin. Iya, untuk tolak ukur kemerdekaan perempuan, sebenarnya sejak lahir semua gender itu telah merdeka. Dan hari ini ketika saya menyampaikan bahwa pemikiran tentang perempuan itu telah maju, karena memang pada dasarnya contoh terkecil di tataran Universitas Negeri Gorontalo yang mayoritas mahasiswa itu perempuan. Tapi hari ini yang menduduki tempat-tempat strategis di kancah publik itu adalah laki-laki. Ini sebenarnya ada apa? Dan tentu coba saya berkomunikasi dengan beberapa teman atau beberapa ormawa, ternyata masih ada jurusan atau mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini yang memang mendiskriminasi perempuan untuk turut maju menjadi seorang pemimpin, dan itu nyata. Nah, makanya kenapa hari ini saya coba membangun atau saya coba menyampaikan bahwa hari ini pemikiran tentang perempuan itu sudah maju, karena memang ketika kita melihat tokoh-tokoh perempuan yang menjadi yang ada turut andil dalam kancah publik itu sebenarnya sudah banyak. Tetapi coba lihat lagi riwayat untuk tokoh-tokoh publik laki-laki, itu berbanding terbalik dengan jumlah perempuan itu sendiri. Nah, untuk itu beruntunglah saya lahir di tempat, di rumah yang tidak mendiskriminasikan dan membuka ruang seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin bertarung, dan itu adalah anugerah yang besar tentunya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Dea terkait dengan jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Dea atas jawabannya, dan juga kita lanjut ke pembicara selanjutnya, ada Kak Ifdal untuk menjawab tanggapan dari Kak Danang persoalan tolak ukur kemerdekaan dan juga keberhasilan seorang perempuan. Langsung saja Kak, saya persilakan. Ya baik, jadi berbicara mengenai tolak ukur dan pada keberhasilan perempuan, ini saya melihat daripada bagaimana sosok perempuan itu berjuang, ya. Jadi dalam hal ini tolak ukur perempuan itu bisa membuktikan bahwasanya dia bisa, itu daripada pembuktian dia. Karena yakin dan percaya masih ada beberapa oknum yang kemudian memiliki pandangan, memiliki pemikiran bahwasanya perempuan itu tidak akan sama dengan laki-laki. Sama dalam hal ini, yakni kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki. Padahal kita sudah bisa melihat daripada penjajahan masa lalu, di mana seorang R.A. Kartini itu membuktikan bahwasanya bukan hanya seorang laki-laki saja yang bisa berjuang untuk mengusir penjajah, akan tetapi sosok perempuan pun bisa untuk mengusir penjajah, dan itu dibuktikan oleh R.A. Kartini.
dan itu menjadi tolak ukur bagaimana kemudian perempuan bisa membuktikan bahwasanya kita sama persis dengan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan kecuali kodrat yang membedakan. Itu dari saya. Ya baik, terima kasih Kak Ifdal. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Ifdal atas jawabannya. Dan yang terakhir, pembicara terakhir, saya berikan kesempatan kepada Kak Fajri untuk menjawab pertanyaan yang sama dari Kak Danang. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada moderator. Memang, jikalau berbicara terkait hal itu, kita bisa melihat di tahun 2017 sampai dengan tahun ini, tahun sekarang, di tahun 2022, lebih tepatnya, indeks SDM khususnya perempuan itu meningkat dengan besar ketimbang yang ada di Cina. Di Cina itu sudah mulai dibatasi, begitu, ketimbang di Indonesia. Nah, hari ini proses kemerdekaan daripada seorang perempuan itu sebenarnya jikalau kita belum merdeka, itu kita bertarung di alam dimensi yang berbeda, yaitu pada rahim ibu kita. Selama 9 bulan itu kita bertarung. Bagaimana jikalau kita tidak hadir di muka bumi ini? Nah, alhamdulillah jikalau kita hadir dan bertatap langsung dengan teman-teman. Sebenarnya jikalau kita tarikannya seperti itu, maka tolak ukurnya ialah keberhasilan daripada seorang perempuan itu. Bagaimana perempuan itu mampu setara dengan teman-teman ataupun mampu setara dengan laki-laki itu sendiri, dengan gagasan-gagasan yang kemudian ia coba raih, ia coba buktikan kepada lawan jenisnya itu, untuk bagaimana bisa menarik lawan jenisnya itu dan mengakui bahwa ia adalah sah, di mana ia sudah merdeka atas dirinya sendiri sebagai seorang perempuan. Gitu. Mungkin cukup itu, lebih singkat dan padat dan jelas. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih, saya ambil kembali. Terima kasih Kak Fajri atas jawaban yang singkat, padat, jelasnya yang cukup panjang. Terima kasih. Dan saya mau tanya nih Kak, untuk kakak bertiga kan calon presiden BEM kan, kalau misalnya masuk pengurus BEM ada perpeloncoan atau tidak sih? Ada atau tidak? Atau masuk pengurus BEM adalah hasil dari apa Karisda? Katanya Karisda konsolidasi, bukan saya yang bilang Karisda. Jadi bagaimana nih, ada perpeloncoan atau tidak ada? Tidak ada kayak. Oke, berarti hasil. Oh, boleh mau jawab satu-satu itu? Oke, saya dari kalian mungkin mau jawab. Iya, berhubung saya juga kemarin sempat bergabung di Kabinet Berani BEM UNG 2021, untuk menjadi pengurus itu sebenarnya tidak ada perpeloncoan. Jadi perpeloncoan itu cuma ada di rumah masing-masing sebenarnya. Dan ketika kita sudah ada di tingkatan paling atas itu sudah tidak ada lagi perpeloncoan. Karena diyakini dan dipercayai bahwa orang-orang yang diutus di badan eksekutif mahasiswa itu sudah mumpuni, sudah terbentuk karakternya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, pengurus BEM itu berasal dari koalisi atau tidak? Mungkin ada dari teman-teman juga hari ini yang mungkin belum tahu sama kayak Mia, mungkin berangkat dari mungkin kita berbicara by data. Di tahun-tahun kemarin itu memang pengurus BEM berasal dari tim pemenangan atau koalisi. Tapi mungkin sedikit cerita, tahun ini saya coba menggagas berinovasi bahwasannya membuka pintu seluas-luasnya untuk seluruh fakultas bisa bergabung di kabinet. Karena ya memang kita sadari bahwa itu berangkat dari masalah-masalah. Ada beberapa aspirasi dari mahasiswa yang tidak terakomodir. Salah satu alasannya karena tidak ada teman atau tidak ada senior yang bergabung di kabinet. Terus yang kedua, dengan tidak bergabungnya mereka di kabinet, segala informasi yang ada di badan eksekutif mahasiswa itu kurang tersalurkan di fakultas-fakultas tersebut. Nah, oleh karena itu kita juga coba mengambil contoh dari negara sendiri. Di kabinet Joko Widodo itu bahkan di dalamnya ada Pak Sandiaga Uno dan Pak Prabowo yang kemarin sempat bertarung.
Nah, kenapa tidak kita dengan kampus yang katanya sebagai miniatur negara bisa mengimplementasikan itu di dunia kampus. Makanya kami coba berinovasi dan mengikuti zaman. Terakhir, bismillah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dea. Selanjutnya dari Kak Ifdal nih, gimana? Persoalan BEM ada ini enggak sih? Ada syarat-syarat khusus enggak sih masuk pengurus BEM? Ya baik. Jadi kalau dari saya pribadi untuk bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa itu tidak melewati yang namanya perpeloncoan, ya. Karena pengurus yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa selain itu dari tim pemenang, ini tergantung dari presiden yang menjabat saat itu. Ketika dia mampu membuka wadah kepada teman-teman mahasiswa, maka tiap-tiap fakultas itu akan mengusung beberapa pengurus untuk berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan itu sudah dipercayakan oleh teman-teman ormawa yang ada di tingkatan fakultas. Dan untuk pengurus yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa itu pernah melewati perpeloncoan, akan tetapi hanya di rumah sendiri, bukan di Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa itu selain dari tim pemenang itu pengurus yang kemudian dipercayakan oleh teman-teman ormawa yang ada di tiap-tiap fakultas. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Ifdal atas jawabannya. Dan yang terakhir Kak Fajri untuk menjawab pertanyaan persoalan masuk pengurus BEM nih. Gimana? Ya, baik. Jika ditanyakan seperti itu kepada saya, sebenarnya untuk saya melihat bahwasanya yang teman-teman ataupun berproses di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sampai dengan hari ini, saya menilai bahwasanya hanya mereka yang memiliki privilege ataupun hak istimewa di dalamnya, tanpa melalui proses yang panjang, tanpa melalui proses yang kemudian ada di setiap mahasiswa, begitu. Contoh kemudian di tahun kemarin itu masih ada semester 3 itu sudah masuk kepada tataran BEM, padahal kemarin itu kalau tidak salah SK Rektor itu sudah mengeluarkan yang masuk ataupun belum yang berada di tataran BEM itu minimal semester 4, tapi semester 3 sudah ada, gitu. Nah, ini yang perlu saya sayangkan, gitu. Nah, bagaimana ketika di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri, memang perpeloncoan itu ada di rumah ataupun di ranahnya kita masing-masing. Di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri hanya sekedar menampung aspirasi dan kemudian kita memperjuangkan apa yang ada di dalamnya, begitu. Cuman lebih khususnya daripada BEM yang hari ini, mungkin kita melihat dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang, memang banyak peningkatan yang coba mereka kembangkan. Kita hanya sekedar melengkapi apa yang ada ataupun apa yang belum ada di tataran BEM itu sendiri, sehingganya kita berusaha meneruskan estafet perjuangan daripada senior-senior terdahulu kita sendiri sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, bahwasanya mereka sudah berjuang penuh terhadap apa yang mereka perjuangkan, begitu. Ya baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga pembicara kita yang memang kalau saya tarik kesimpulan, kakak bertiga ini pembicara calon presiden BEM UNG satu visi nih untuk sama-sama mengakomodir semua orang-orang yang mempunyai privilege dan juga kualitas yang baik yang akan naik ke tingkat paling tinggi di tatanan Ormawa Universitas Negeri Gorontalo. Ya, dan untuk mengutip dari apa yang disampaikan Kak Fajri tadi bahwa BEM tahun ini apabila mereka bertiga siapapun yang akan terpilih, BEM tahun kemarin adalah BEM yang baik, kepengurusan yang baik, tapi mereka akan lebih mengupayakan bahwa BEM tahun sekarang adalah BEM yang akan lebih baik lagi. Kira-kira begitu ya Kak? Oke, terima kasih. Dan saya membuka kembali ruang diskusi kepada kakak-kakak di depan saya untuk mungkin memberikan pernyataan. Kita kembali ke tema tidak apa-apa, kita kembali ke film ataupun ada juga satu kasus dan juga satu hal yang kita lupa diskusikan dalam film ini, bahwa ada satu karakter Ahmad yang sudah pesimis dengan Indonesia, pemuda yang dia jurusan hukum. Pada film itu dia jurusan hukum dan tahu banyak tentang Indonesia, tapi karena dia tahu banyak tentang Indonesia makanya dia sudah pesimis dengan Indonesia. Nah, mungkin ada tanggapan-tanggapan terkait dengan hal-hal yang sudah kita diskusikan tadi ataupun yang belum kita diskusikan. Saya kembalikan, ada dari perempuan mungkin. Mana nih perempuan-perempuan?
Kartini mana nih? Kakak yang pakai kacamata di belakang mungkin? Kenapa dilepas kacamatanya? Oh, ada tanggapan? Atau kakak yang laki-laki lagi nih? Mungkin Bapak Wapres ada tanggapan mungkin? Oh belum ada kayaknya. Panelis. Soalnya Ti Wapres ini ganteng sekali malam ini di bawah cahaya lampu. Salah, betul. Dengan DP Candies lagi, oh ya Allah, tahu kira sekali di bawah lampu pakai baju putih. Belum mau tambah rambut panjang ini. Ada lagi tanggapan? Kalau tidak ada, oh iya silakan Kak Ahmad Satriawan Fahroji. Ya, saya persilakan. Punggawa Perpit ini sih. Silakan maju Kak. Bismillah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, baru saja kita menyaksikan kurang lebih akrobat intelektual dari figur-figur calon presiden BEM-UNG. Sehingganya saya memiliki harapan bahwa siapapun nanti yang duduk pasti membawa marwah mahasiswa UNG itu akan lebih baik. Sehingganya saya punya pantun untuk teman-teman bertiga ini. Gorontalo kota dituju, UNG kental budayanya. BEM-UNG akan maju, siapa dulu dong figur-figurnya. Kurang lebih begitu. Aduh, baru moderator saya ini cuma kasih siap pantun ini sebenarnya dulu ya toh Bapak ini karena siap pantun. Oke, teman-teman sekalian, saya kira tadi sempat di-highlight oleh moderator bahwa yang memang luput kita dari pembahasan ini. Nah, saya tadi sepakat bahwa oleh saudara tadi yang bertanya pertama bahwa memang pada dasarnya perempuan memang sudah dari dulu maju, teman-teman sekalian. Bahkan sampai sekarang pun makin diperkuat lagi. Salah satu contoh regulasi yang menguatkan itu adalah dibuktikan dengan 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Ini membuktikan bahwa sudah ada privilege sebenarnya untuk teman-teman perempuan. Cuma yang masalahnya adalah teman-teman sekalian, sistem yang salah atau mindset cara berpikir kita yang keliru hari ini. Sehingganya mengungkungkan diri kita untuk bertarung, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Cuma karena mindset saya kalau menurut saya. Makanya tadi di scan tadi ada yang disampaikan oleh Rudy Habibi, kalau pintar ya pintar. Kalau boros ya boros. Saya tidak sekasar itu teman-teman. Nah, seperti itu tagline-nya teman-teman sekalian. Sehingganya kira-kira yang keliru di sini entah sistem Indonesia itu sendiri atau mindset kita sendiri, entah laki-laki atau perempuan, sehingga stereotip seperti itu masih tetap keluar teman-teman sekalian. Saya kira itu. Nah, saya sepakat ketika tadi oleh saudara yang bertanya pertama tadi mengatakan bahwa memang harus ada indikator kesuksesan, harus ada indikator. Sehingganya kita berbicara masalah solusi. Saya ambil contoh ketika tadi, meskipun tadi sudah banyak membahas tentang perpeloncoan, nah itu menurut saya adalah metode. Itu adalah metode teman-teman sekalian. Dan seharusnya kita harus balik logikanya. Kita bahas dulu apa, kalau misalkan teman-teman di sini yang basically ilmu keguruan kan ada standar kompetensi dan kompetensi dasar kan teman-teman. Nah itu duluan yang kita bahas. Kira-kira standar kompetensi seperti apa yang kita harapkan dari setiap mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo dan kompetensi dasarnya seperti apa. Sehingga metode-metode nanti akan kita bahas sama-sama. Entah metodenya mau pelonco atau pelukan atau apalah pokoknya terserah. Karena kita sudah sepakat bahwa ini adalah SKD, SK dan KD-nya. Teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, masalah metode itu silakan kita bisa kaji kembali lagi. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, karena sudah ada metode-metode yang ke belakangnya sudah dilaksanakan, kita tinggal copy paste saja, cari aman. Sudah jauh, bikin apa terus bahas lagi yang sudah ikut saja yang tahun lalu punya. Itu persoalannya kita di mahasiswa sekarang. Kita tidak pernah duduk sepakati bahwa metode seperti apa yang akan kita laksanakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu pandangan saya. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan saja saya lupa hampir saya lupa juga pertanyaan apa ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sekalian tadi sempat disentil oleh moderator tentang pesimisme dan optimisme. Menurut saya pribadi, orang optimis dan pesimis itu sama-sama penting. Contoh karena ini film Rudy Habibi yang berkaitan dengan pesawat. Orang optimis bangun pesawatnya dan orang pesimis bikin pelampungnya. Pesawat ada pelampung nggak? Oh ada, alhamdulillah berarti saya salah. Kurang lebih seperti itu. Nah kira-kira teman-teman sekalian, hal pesimis apa yang masih ada sampai saat ini di mahasiswa UNG? Apa yang teman-teman kira-kira sampai dengan hari ini kurang lebih sudah banyak lah observasi yang teman-teman lakukan selama berproses sebagai mahasiswa, entah sebagai diri mahasiswa ataupun berproses sebagai organisatoris seperti itu. Pesimisme apa yang masih ada di belenggu-belenggu kita, masih membelenggu mahasiswa UNG?
pola pikir seperti apa, sehingga masih terkungkung itu tadi kepada stereotip. Nah, kemudian hal optimis apa yang akan teman-teman bangun ke depannya seperti itu, sehingganya orang semua bertarung berbasis potensi dan ide, bukan berbasis pada gender dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ahmad Satriawan Fahroji yang tadi mengaku bahwa kita mahasiswa, padahal dia sudah bukan mahasiswa, dia sudah sarjana pendidikan. Masya Allah. Selamat Kak Oji. Oh iya, pengangguran baru. Pengangguran baru ini baru tanggal berapa kemarin dilantik menjadi pengangguran. Mohon maaf ini senior. Cuma di sini saya bisa bilang-bilang begini sama Kak Oji. Jadi kita balik ke topik yang Kak Oji sampaikan tadi. Nah, betul yang Kak Oji sampaikan tadi bahwa ada yang luput kita bahas terkait dengan film Habibie dan Ainun 3, terkait dengan optimisme dan juga pesimisme yang sekiranya Kak Oji tadi bertanya persoalan itu. Nah, ketiga pembicara sekalian, saya kembali mengulang pertanyaan dari Kak Oji, apa sih pesimisme yang kakak bertiga masih baca di mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang sampai sekarang masih membelunggu nih di otak para mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, dan juga optimisme apa yang akan kakak bawa sebagai nantinya akan menjadi presiden BEM UNG? Kira-kira langsung saja dijawab, mungkin dari Kak Fajri dulu, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Memang hari ini saya melihat kepada teman-teman mahasiswa, langsung saja hal pesimisme ataupun optimisme yang coba saya lihat dari masa ke masa. Memang teman-teman mahasiswa itu sudah mencapai proses akhir studinya, itu selalu pesimis bahwasanya mereka tidak akan terima di dunia pekerjaan, begitu. Nah, sedangkan teman-teman yang selalu optimis itu mereka selalu berupaya, walaupun mereka lama di dalam kampus, walaupun mereka sampai 8 tahun di dalam kampus, tetapi dengan linknya yang kuat, tetapi dengan dengan hubungan emosionalnya yang cukup luas ataupun relasinya yang sudah bangun dari awal, maka mereka selalu berupaya bagaimana teman-teman mahasiswa itu mampu mendapatkan apa yang ia inginkan selama berproses di dunia perkuliahan, walaupun dengan masa tempuh sekitar 8 tahun begitu. Nah, hari ini yang perlu kita ketahui bersama, ini yang perlu kita bahas bersama terkait bagaimana ketika kita lulus dari sini, bagaimana ketika kita hari ini sudah memasuki dunia pekerjaan ataupun bertarung dengan dunia luar, itu yang masih menjadi kendala pada teman-teman mahasiswa. Karena mungkin mereka sudah pesimis terhadap dunia saat ini gitu. Ya, terima kasih jawabannya Kak Fajri. Langsung saja kita ke pembicara selanjutnya, Kak Ifdal. Masya Allah, tengah malam ya. Oke, langsung saja Kak. Ya, terima kasih moderator. Jadi kalau dari saya pribadi melihat mahasiswa terkait dengan pesimisme, ini saya melihat ada beberapa mahasiswa yang kemudian pesimis terhadap kemampuan dirinya, sehingga dia tidak mampu untuk mengembangkan segala bentuk kemampuan. Dia lebih memilih pesimis daripada memilih optimis. Tapi saya meyakin bahwasannya di tiap-tiap mahasiswa itu memiliki tingkat kemampuan yang sama. Hanya saja tergantung daripada dirinya sendiri dalam menyikapi kemampuan yang ada. Dan itu saya lihat dari beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, mereka masih pesimis terhadap kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Dan untuk kedepannya, apabila kami bertiga ataupun ada salah satu di antara kami bertiga yang jadi pemimpin, ataupun saya pribadi dipilih oleh teman-teman mahasiswa, dipercayakan, saya akan beroptimis untuk bagaimana kemudian saya bisa merangkul adik-adik, merangkul saudara-saudara saya yang ada di universitas, untuk bagaimana kemudian segala bentuk pesimis itu harus dihilangkan dan harus dibangun tingkat optimis untuk bagaimana bisa mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri. Begitu. Iya, jawaban yang baik sekali dari Kak Ifdal. Langsung saja kita ke pembicara ketiga,
Kak Dea, saya persilakan. Iya, sebenarnya singkat saja dari saya, pesimisme yang sampai hari ini memang masih terbangun di mahasiswa. Yang pertama, takut memulai. Yang kedua, takut mengambil resiko. Nah, dan untuk kita sebagai anak muda, sebenarnya kita butuh pemantik atau butuh contoh untuk bisa mengajak teman-teman untuk bisa berpikir positif atau optimisme. Dengan apa? Berangkat dari misalnya pengalaman. Izin untuk sharing sedikit. Ketika anak muda zaman sekarang itu memang rata-rata hanya berorientasi pada hasil. Mereka masih sedikit yang berorientasi pada proses. Maka dari itu, ketika ia melihat teman sebaya atau ada beberapa mahasiswa di lingkungan sekitarnya, ketika sudah maju, itu akan menjadi salah satu motivasi untuk berpikir optimis. Contoh, dalam memulai misalnya penyusunan proposal, kegiatan atau PHP 2D dan lain sebagainya. Adik-adik tingkat itu banyak yang takut memulai dan takut mengambil resiko. Dan penyakit anak muda zaman sekarang ini overthinking. Belum terjadi, kemungkinan itu belum terjadi, tapi orang berpikiran di mana-mana. Mau kalah, tidak mau lulus dan lain sebagainya. Jadi yang bisa orang terapkan adalah dengan memberi seluruh energi positif dengan cara apa? Coba ajak sama-sama dan coba menjadi teladan dan dengan tentunya untuk membangkitkan optimis itu, yakin dan percaya bahwa energi positif itu akan dengan sangat mudah tajangki kalau DP orang Gorontalo bilang. Energi-energi positif itu akan mudah sekali diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Maka dari itu saya dengan untuk menyebarluaskan optimisme itu, ya tentu dengan saya dulu, dengan saya melakukan itu dulu, kemudian yang saya yakini itu akan dengan sendirinya diikuti oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ketiga calon presiden. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kakak-kakak yang di depan ini sudah mengantuk. Oh belum ya, masih fokus ya. Oke, mungkin ada lagi yang memberikan tanggapan sebelum kita tutup. Yang terakhir mungkin yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun apapun itu. Oh iya, silakan ketuaku. Ini ketua Perpid Cabang Gorontalo, sahabat saya dari masih SMA. Iya dari SMA terakhir. Oh iya betul. Hampir bestie. Cek. Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa yang pertama itu sudah ditanggung karena saya bahas salam tidak dijawab tadi, jadi silakan tanggung masing-masing. Baik, sebelumnya yang saya hormati kakak-kakak senior, tamu undangan dan teristimewa, 3 orang hebat yang malam hari ini menyampingkan lelahnya setelah debat tadi siang. Terima kasih atas kebesaran hatinya sudah memenuhi undangan Perpid Cabang Gorontalo. Dan juga yang saya banggakan teman-teman pengurus yang sudah berkenan kerja satset untuk menyiapkan segala hal sehingga diskusi kita pada malam hari ini bisa terlaksana. Baik, langsung saja, sedikit saja pertanyaan saya kepada ketiga kandidat. Apa upaya yang bisa kakak-kakak sekalian lakukan untuk membantu supaya kedepannya perempuan tidak lagi dianggap lebih rendah atau dianggap lebih tinggi, karena sebenarnya perempuan dianggap lebih rendah atau lebih tinggi sebenarnya bukan sepenuhnya atas pemikirannya sendiri, tapi tidak sedikit
atas dasar dihardik oleh orang lain, entah sesama perempuan ataupun oleh lawan jenisnya. Mungkin sering kita temui body shaming dan lain sebagainya. Itu saja, karena ini sudah larut malam. Saya yakin teman-teman, apalagi ketiga orang hebat di depan ingin istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiara, saya tidak pernah body shaming toh? Tidak pernah. Oh, sering. Mohon maaf, ini saya sombong sampai dari sekarang. Oke, terkait apa yang menjadi pertanyaan dari ketua saya tadi, Kak Tiara, terkait dengan kalau saya tarik kesimpulan girl support girl dan juga laki-laki super perempuan dan begitu juga sebaliknya, begitu ya Kak Tiara ya. Banyak sekali memang persoalan-persoalan bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi antara perempuan dan juga perempuan. Untuk itu langsung saja untuk memberikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Tiara. Mungkin dari pertama Kak Dea dulu, saya persilakan. Ya, terima kasih. Woman support woman, man support woman sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk upaya-upaya itu, ini adalah salah satu termasuk upaya dalam mungkin penyamaan persepsi. Di awal saya sudah bilang bahwasannya ketika kita ingin dianggap setara, maka kita harus terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, untuk kiranya apa sih upaya yang mungkin bisa dilakukan? Yang pertama, memang kita bisa lihat bahwa sekarang sepakat dengan saudara Danang tadi katakan bahwa tadi memang di film cuma laki-laki yang memang menjatuhkan atau memarginalisasikan perempuan, tapi tanpa kita sadari atau mungkin sudah kita sadari bahwa perempuan itu yang malah menjatuhkan si perempuan. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa upaya dan beberapa gerakan-gerakan feminis untuk bisa menyetarakan atau coba menyamakan persepsi terhadap hal-hal tersebut. Tapi dengan berbicara tentang pola pikir dan sudut pandang, itu lagi-lagi kembali kepada individu tentunya. Dan yang bisa kita lakukan untuk dapat coba merubah pola pikir tersebut, yang tadi saya sudah katakan di awal, itu melalui pembuktian. Dan itu ada contoh sampelnya yang langsung ada di film. Dengan pembuktian dari Maudy Ayunda atau dari Ainun, itu bisa merubah pola pikir profesor. Nah, untuk kesetaraan dan lain sebagainya, sudah kami bertiga bahas bahwa memang dibutuhkan kerjasama dua belah gender untuk bisa sama-sama setara. Karena percuma dalam hubungan itu, percuma kalau cuma salah satu pihak yang berjuang, karena harus dua orang ini yang berjuang, baru itu mau langgeng. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Dea atas tanggapannya. Langsung saja ke Kak Ijep duluan. Aduh, astagfirullahaladzim, siapa lagi Ijep ini? Kak Ibdal. Ya Allah, banyak sekali. Tidak, itu supaya teman-teman senyum-senyum supaya tidak mau mengantuk toh. Siapa? Oh iya, ketua HMJ apa? Astaga. Oke, langsung saja Kak Ibdal. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi dari saya pribadi terkait dengan upaya-upaya apa yang akan dilakukan, yang pertama, bagaimana caranya kita untuk mengajak teman-teman kita, baik itu kaum perempuan dan kaum laki-laki, untuk saling menghargai agar tidak saling menjatuhkan. Karena sikap saling menghargai di sini sangatlah penting agar kemudian bisa terjalin antara kekeluargaan kaum perempuan dan juga kaum laki-laki, agar tidak ada lagi yang saling menjatuhkan, saling pandang memandang antara kemampuan daripada laki-laki dan juga perempuan. Karena kita sudah bisa lihat bagaimana perjuangan dari kaum perempuan dan juga kaum laki-laki.
kaum perempuan bisa membuktikan bahwasanya dia bisa menjadi jauh lebih baik dan bisa menghilangkan pemikiran daripada laki-laki terkait dengan bahwasanya perempuan itu tidak bisa menjadi ataupun tidak bisa memiliki kemampuan seperti laki-laki. Dan dari saya pribadi itu upaya untuk bagaimana kemudian kedua belah pihak ini bisa saling menghargai lagi, untuk menghargai dalam hal kemampuan yang mereka miliki. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Ifdal. Langsung saja ke pembicara selanjutnya. Kak, Minum air dulu moderator. Ya, Ke baik Kak, Fajri. langsung saja memang kita di sini tidak perlu lama-lama. Memang dari awal itu terkait setara gender ini tidak perlu kita ini, karena dari awal kita sudah mulai maksudnya kesetaraan gender ini tidak akan ada habisnya. Cuman bagaimana kita berupaya memberikan ruang kolaborasi antara laki-laki maupun perempuan sehingga ada rasa penghargaan di situ. Makanya kita duduk sama rata, berdiri sama tinggi, begitu. Cukup dari saya. ya baik, singkat padat jelas dan epic jawabannya, dan kita berikan tepuk tangan untuk ketiga jawaban dari ketiga pemateri yang berbicara yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan intinya saya mengutip dan juga saya menyimpulkan ketiga jawaban ini adalah sama-sama sadar dan sama-sama peduli antara gender satu dan gender lain. Kalau kita mau setara, perempuan-perempuan ayo sadar, kembangkan skill, kembangkan pengetahuan, banyak belajar, begitupun sebaliknya. Kita bisa bergandengan tangan, kita bisa sama-sama maju. Kira-kira seperti itu ya kakak-kakak. Oke, mungkin kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, saya minta closing statement, mungkin 2 atau 3 kata untuk Hari Perempuan Internasional, karena memang kita diskusi ini kan memperingati Hari Perempuan Internasional ya Kak. Mungkin dari Kak Fajri dulu, 2 atau 3 kata untuk perempuan. Dari saya pribadi, memang perempuan itu selalu identik dengan kelembutan. Maka saya mengharapkan bahwasanya perempuan hari ini tetap harus terus berjuang sehingga tidak ada kelembutan yang kemudian coba di-PHP oleh pada kaum laki-laki. Iya, tepuk tangan dulu untuk closing statement dari Kak Fajri. Yang saya hitung-hitung bukan lagi 2-3 kata, tapi 23 kata. Oke, langsung saja ke Kak yang selanjutnya. Ya, dari saya kepada perempuan teruslah berjuang, karena saya yakin kita memiliki kemampuan yang sama antara laki-laki dan juga perempuan. Dan terakhir dari saya kepada perempuan, kalian bisa, kalian hebat. Terima kasih. Kalian bisa dan kalian hebat. Oke, terima kasih Kak Ibdal. Dan yang terakhir dari Kak Dea, saya persilakan. Kita semua bisa. Terima kasih. Kita semua bisa. Oke, terima kasih Kak Dea, terima kasih Kak Ifdal, dan terima kasih Kak Fajri. Dan saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas semua teman-teman, kakak-kakak, dan juga adik-adik yang sempat hadir dan mengikuti diskusi sampai dengan selesai. Saya moderator pada malam hari ini, Syarifah Aslamia, undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan terakhir dari saya, semua perlu dibaca, wacana ataupun realita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, terima kasih. Oh iya, betul. Tidak berasa sih kalau nggak ada yang mbak foto-foto. Tidak, maksudnya kan orang sementara mangap di foto, jadi harus senyum dulu Kak. Mau berdiri atau berduduk? Oh, tidak boleh.